Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anis Alexa. Dua pembahasan teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari cari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis, misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan yang pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan satu faktor dominan tertentu saja dan negara demikian suatu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu A. Aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulan-stimulan. Stimulasi ini berasal dari alam bebas ataupun diciptakan oleh orang dewasa dalam bentuk pendidikan. Tokoh perintisnya adalah John Locke, filsuf, yang menggunakan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Menurut pandangan empirisme, biasa pula disebut environmentalisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting, sebab dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, empieria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Aliran empirisme dipandang berat sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir dianggap tidak menentukan. Menurut kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungannya tidak mendukung. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang berasal dari dalam diri yang berupa kecerdasan, kemauan, atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih tampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat diubah, umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Hal itu tercermin pada pandangan saintifik biologi Skinner ataupun dengan Behaviorisme itu menjadikan perilaku manusia yang keluar sebagai sasaran kajiannya, dengan tetap menekankan bahwa perilaku itu terutama sebagai hasil belajar semata-mata. Meskipun dengan demikian, pandangan-pandangan behavior ini juga masih bervariasi dalam menentukan faktor apakah yang paling utama dalam proses belajar itu sebagai berikut. A. Pandangan yang menekan peranan pengalaman, pengamatan, dan imitasi. B. Pandangan yang menekankan
peranan dari dampak ataupun balikan dari suatu perilaku. C. Pandangan yang menentukan peranan stimulus atau rangsangan terhadap perilaku, seperti yang akan dikemukakan pada butir atau aliran konvergensi. Pada bagian ini beberapa terdapat dalam pandangan behavioral tersebut tidak lagi sepenuhnya ala tabula rasa dari John Locke, karena telah mulai diperhatikan pada faktor-faktor internal dari manusia. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini adalah Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tua maupun di sekelilingnya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Bayi itu dilahirkan sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Ditekankan bahwa yang jahat akan menjadi jahat dan yang baik akan menjadi baik. Menurut kaum nativisme itu, pendidikan tidak jahat dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, jika benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan tidak perlu. Dalam ilmu pendidikan, hal ini disebut pesimisme pedagogis, karena sangat pesimis terhadap upaya-upaya dan hasil pendidikan. Terdapat suatu pokok pendapat aliran nativisme yang berpengaruh luas, yakni bahwa dalam diri individu terdapat satu inti pribadi yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, mendorong manusia dalam menentukan pilihan dan kemauan sendiri, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk aktif yang mempunyai kemauan bebas. Pandangan-pandangan tersebut tampak antara lain humanistik psikologi dari Carl Rogers ataupun pandangan fenomenologi humanistik lainnya. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya, jika kedua orang tuanya anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat tersendiri, bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang berpersentasenya besar. Yang kedua, faktor kemampuan anak. Faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan yang mendorong setiap anak untuk mengetahui potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, faktor pengembangan anak adalah faktor yang mendorong anak yang mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga pertumbuhan anak itu normal, maka dia kan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak dapat mengenali bakat dan minatnya yang dimilikinya di diri sendiri. Tujuan teori nativisme adalah dalam teori ini menurut G. Leibniz Monas, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi. Sedangkan dalam teori-teori Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat. Sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan mampu memunculkan bakat. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berpotensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dalam diri seseorang. Yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat yang dimilikinya. Terima kasih. Bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Dari pembahasan di atas, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan, yakni 1. Aliran empirisme mengungkapkan bahwa perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau
oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti batu tulis atau lembaran yang kosong. Doktrin ini menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan. Faktor orang tua dan keluarga, terutama sifat dan keadaan mereka, sangat menentukan arah perkembangan masa depan anak. Sifat orang tua merupakan gaya khas dalam bersikap dan memperlakukan anak. 2. Aliran nativisme mengungkapkan bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaan yang diperolehnya sejak anak itu dilahirkan. 2. Saran. Dari pembahasan di atas, kami sebagai penulis menyarankan, diharapkan untuk tidak menyepelekan adanya pengetahuan tentang aliran-aliran pendidikan. Diharapkan lebih bijak memilih atau mengaplikasikan teori-teori tersebut dalam mendidik anak. Karena dengan kita tahu, maka kita bisa menelaah sisi baik dan sisi buruk. Sisi yang cocok untuk diterapkan dalam pendidikan di zaman sekarang itu seperti apa proses pembelajarannya. Terlebih pada tahap-tahap pembelajaran, diharapkan anak tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang optimal pada dirinya dan lingkungannya.